Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Bareng Khalid. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan membaca, memaknai dan menganalisis nahwu shorof dalam kitab Fathul Qorib. Kemarin kita sudah membaca, memaknai dan menganalisis pada lafadz wa ba'du haza kitabun sampai dengan al-musamma bitaqribi. Nah, sekarang kita membaca dan memaknai serta menganalisis nahwu shorof lafadz selanjutnya, yaitu adalah lafadz liyantafi'a bihi al-muhtaju sampai dengan innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu dukung channel Ngaji Bareng Khalid dengan cara apa? Dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang Maha Pengasih di akhirat saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'dana min barakatihi fid darain amin. Liyantafi'a agar mengambil manfaat, bihi dengan kitab, al-muhtaju siapa orang yang butuh, minal mubtadiina dari kalangan pemula, dari orang-orang pemula, li furu'is syari'ati untuk beberapa cabang syariat, waddini dan agama, waliyakuna dan supaya ada apa kitab, wasilatan itu sebagai perantara, linajati untuk keselamatanku, yaumaddini di hari kiamat, wa naf'an dan memberi manfaat li'ibadihi kepada hamba-hambanya Allah, al-muslimina yang muslim. Innahu sesungguhnya dia Allah, sami'un itu maha mendengar, doa ibadihi kepada doa hamba-hambanya Allah, wa qaribun dan maha dekat, mujibun yang maha mengabulkan. Langsung saja kita analisis yang pertama lafadz liyantafi'a. Lafadz liyantafi'a di sini ada huruf lam. Nah, lam di sini itu adalah lamukai. Yang mana lamukai itu adalah salah satu dari amil nawasib atau amil nasab. Yang mana amil nawasib itu memerintah nasab. Jadi lam ini memerintah nasab kepada fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Yantafi'a itu kan kalimat fi'il mudhari'. Asalnya yantafi'u sebelum kemasukan lam. Karena lafadz yantafi'a ini kemasukan lam, maka yang tadinya lafadz yantafi'u berubah menjadi yantafi'a. Diperintah nasab oleh lam. Nah, untuk tanda nasabnya itu adalah fathah. Kemudian selanjutnya yaitu adalah lafadz bihi. Di sini adalah jar dan majrur. Bihi sini adalah jar dan majrur, yang mana ba itu sebagai huruf jarnya, kemudian majrurnya itu berupa isim domir, yang mana isim domir itu adalah hukumnya mabni. Jadi ba huruf jar asli, hi kalimat isim domir mabni kasroh, mahalnya mahal jar karena menjadi majrur. Kemudian selanjutnya lafadz muhtaju. Lafadz al-muhtaju di sini kedudukannya sebagai fa'il. Yang mana tadi lafadz yantafi'a itu adalah fi'il, yang mana fi'il itu membutuhkan fa'il. Nah, lafadz al-muhtaju di sini itu adalah fa'ilnya dari lafadz yantafi'a. Fa'ilnya itu adalah fa'il isim zohir. Jadi fa'il itu ada dua. Ada fa'il isim domir, ada fa'il isim zohir. Nah, ini adalah fa'il isim zohir.
Yang mana fa'il itu adalah i'rabnya i'rab rafa. Untuk tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena lafaz al-muhtaju ini adalah isimnya isim mufrad. Kemudian selanjutnya minal mubtadiina. Lafaz minal mubtadiina di sini adalah jar dan majrur juga. Min huruf jarnya, kemudian lafaz al-mubtadiina. Nah, itu adalah majrurnya. Nah, perhatikan huruf min di sini. Huruf min di sini berfaidah bayanul jinsi. Faedahnya adalah bayanul jinsi. Maksudnya menjelaskan jenis. Menjelaskan jenis dari lafaz al-muhtaju. Jadi maksudnya al-muhtaju itu siapa orang-orang yang butuh itu? Nah, menjelaskan minnya itu min bayan. Itu adalah minal mubtadiina dari orang-orang pemula. Jadi yang butuh itu adalah orang-orang yang pemula. Untuk lafaz al-mubtadiina di sini itu menjadi majrur. Untuk tanda jernya itu dengan ya, karena lafaz al-mubtadiina itu adalah jamak muzakkar salim. Yang mana lafaz mubtadiina ini adalah bentuk isim fa'il. Asalnya adalah mubtadiun. Nah, asalnya mubtadiun. Mubtadiun itu adalah isim fa'il dari fi'il lafaz ibtada'a yabtadi'u. Kemudian lafaz mubtadiun ditambah ya dan nun karena menjadi jamak muzakkar salim. Yang mana jamak muzakkar salim itu apabila dalam keadaan rafa dia mendapat tambahan waw dan nun. Apabila dalam keadaan nasab dan jer itu dia i'rabnya menggunakan ya dan nun. Nah, di sini lafaz al-mubtadiina itu dalam keadaan jar karena menjadi majrur, jadi tandanya adalah dengan ya dan nun. Kemudian selanjutnya lafaz li furu'is syari'ati. Nah, sini juga jar dan majrur. Lam adalah huruf jarnya, kemudian furu'i majrur, furu'is syari'ati majrurnya. Nah, perhatikan di sini lafaz furu'is syari'ati. Di sini menjadi majrur. Nah, majrur ini berbentuk tarkib idofi. Yang mana lafaz furu'i menjadi mudhofnya, kemudian asy-syari'ati menjadi mudhof ilaihnya. Lafaz furu'i jar karena menjadi majrur, lafaz asy-syari'ati jar karena mudhof ilaih. Yang mana lafaz furu'i dan asy-syari'ati itu tanda jarnya sama, yaitu dengan harokat kasroh karena sama-sama isim mufrad. Kemudian selanjutnya lafaz wad-dini. Nah, waw di sini adalah huruf athof. Athofnya di sini athof nasak. Seperti yang sebelumnya, video sebelumnya sudah sering kita jelaskan bahwa athof nasak itu adalah athof yang didahului huruf athof atau melalui perantara huruf athof. Huruf athofnya sini adalah waw. Kemudian lafaz ad-dini menjadi athof. Ma'tufnya adalah lafaz asy-syari'ati. Athof itu harus ikut kepada ma'tufnya. Jadi i'rab athof itu harus ikut kepada ma'tufnya. Apabila ma'tufnya itu jar, maka athofnya juga harus jar. Mana yang dinamakan athof, mana yang dinamakan ma'tuf. Nih, lafaz ad-dini ini adalah athofnya. Kemudian ma'tufnya adalah lafaz asy-syari'ati. Apabila lafaz asy-syari'ati jar, maka athofnya juga harus jar, harus ikut kepada lafaz ma'tufnya, itu adalah lafaz asy-syari'ati. Untuk tanda jarnya itu adalah dengan kasrah karena lafaz ad-dini adalah isim mufrad. Selanjutnya lafaz waliyakuna. Waw di sini adalah waw huruf athof. Kemudian liyakuna. Lamnya adalah lamukai. Yang mana sudah kita jelaskan tadi seperti lafaz liantafi'a. Itu lamkai itu adalah salah satu amil nawasib yang memerintah nasab pada fi'il.
Nah, sini adalah lafaz yakuna adalah fiilnya. Fiilnya adalah fiil mudhari. Yang tadinya lafaznya yakunu berubah menjadi yakuna karena diperintah oleh lam. Kemudian lafaz yakuna adalah kalimat fiil mudhari. Fiilnya fiil mudhari nakis. Yang mana fiil mudhari nakis itu mempunyai amal. Fiil nakis itu mempunyai amal. Amal adalah yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Jadi mempunyai isim dan khobar. Isimnya itu dirofakkan dan khobar itu dinasabkan. Mana isimnya? Untuk isimnya adalah isimnya berupa domir, mustatir, jawas. Takdirnya adalah huwa. Yang mana huwa itu kembali kepada lafaz kitab. Kembali kepada kitab. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya di depan, yaitu adalah lafaz wasilatan. Wasilatan menjadi khobar yakun. Yang mana khobar yakun itu adalah i'rabnya i'rab nasab. Untuk tanda nasabnya di sini adalah dengan fathah karena isim mufrad. Jumlah isim yakun dan khobar yakun mahal nasab atof ma'tuf pada lafaz liyantafi'a. Selanjutnya linajati. Nah, ini juga jar dan majrur. Lam huruf jarnya, kemudian najati majrurnya. Nah, majrurnya ini berupa tarkib idofi. Najat sebagai mudhofnya, kemudian ya mutakalim mudhof ilaih. Nah, ya mutakalimnya mudhof ilaih. Kemudian selanjutnya yaumaddini. Nah, yaumaddini sini adalah dzaraf zaman. Nah, tapi untuk dzaraf zaman ini berbentuk tarkib idofi. Yang mana yauma sebagai mudhof, kemudian ad-dini sebagai mudhof ilaihnya. Tanda jarnya yang mana mudhof ilaih itu i'rab jar, tanda jarnya adalah kasroh karena lafaz ad-dini adalah isim mufrad. Kemudian selanjutnya lafaz wa naf'an. Sama wawnya adalah huruf atof, kemudian naf'an atof ma'tuf pada lafaz wasilatan. Yang mana atof itu ikut i'rabnya kepada ma'tufnya. Di sini atofnya adalah lafaz naf'an, kemudian ma'tufnya adalah lafaz wasilatan. Karena tadi atof mengikuti i'rab ma'tufnya, kita lihat i'rab ma'tuf di sini adalah i'rabnya i'rab nasab karena menjadi khobar yakun. Nah, maka naf'an yang menjadi atof harus ikut. Itu adalah i'rabnya i'rab nasab. Nah, jadi naf'an mengikuti i'rab ma'tufnya. Tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Kemudian selanjutnya li'ibadihi. Sama sini juga jar dan majrur. Yang mana lam adalah huruf jarnya, kemudian ibadihi adalah majrurnya. Ibadihi menjadi majrur berupa tarkib idofi, yang mana lafaz ibad itu menjadi mudhofnya, kemudian hi itu kalimat isim domir mabni kasroh mahal jar menjadi mudhofun ilaih. Selanjutnya lafaz al-muslimina. Nah, lafaz al-muslimina di sini menjadi naat atau sifat. Yang mana yang disifatinya adalah lafaz ibad. Yang disifati itu dinamakan dengan mausuf, atau yang dinaati itu dinamakan dengan man'ut. Yang mana sifat itu mengikuti mausufnya, yang disifatinya 4 dalam 10. Apa saja? Yang pertama itu adalah i'rab. Itu adalah i'rab rafa, nasab, dan jar. Kemudian mufrad, tasniyah, dan jama'. Kemudian muzakkar dan muannasnya. Keempat ma'rifat dan nakirahnya. Nah, di sini mengikuti 4 dalam 10 karena lafaz al-muslimina ini adalah sifatnya sifat hakiki. Jadi sifatnya terbagi 2. Ada sifat hakiki, ada sifat sababi. Nah, di sini adalah sifatnya sifat hakiki.
Yang mana sifat hakiki itu mengikuti mausufnya 4 dalam 10. Tadi sudah jelaskan. Di sini mengikuti 4. Yang pertama i'rabnya. I'rabnya adalah i'rab jar. Mengikuti i'rab jar. Lafaz ibadi itu kan i'rab jar. Kemudian al-muslimina juga ikut jar. Yang mana ibad itu jamak. Kemudian al-muslimina juga jamak. Lafaz ibad jamak taksir, al-muslimina jamaknya jamak muzakkar salim. Kemudian muzakkar dan muannasnya. Lafaz ibad itulah kan muzakkar, maka al-muslimina juga muzakkar. Kemudian lafaz ibad itu ma'rifat. Kemudian al-muslimina juga ma'rifat. Lafaz ibadi itu ma'rifatnya dengan idhofat. Kemudian al-muslimina ma'rifatnya karena alif lam. Kemudian selanjutnya innahu. Inna itu adalah huruf tahqiq taukid. Nah, inna ini atau anna itu huruf tahqiq atau taukid. Yang mana mempunyai amal, itu amal adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Ini kebalikannya dari fi'il nakis. Kalau fi'il nakis kan tadi dia merafa'kan isim, menasabkan khobar. Tapi kalau inna, dia menasabkan isim, merafa'kan khobar. Kemudian, mana isimnya, mana khobarnya. Nah, lafaz innahu. Nah, hu di sini adalah isim inna. Yang mana hu itu adalah isim domir. Yang mana isim domir itu adalah hukumnya mabni. Ya, jadi hu ini mabni dhammah, mahal nasab, kemudian menjadi isim inna. Kemudian sami'un menjadi khobarnya. Menjadi khobar inna. Yang mana khobarnya inna tadi adalah i'rabnya i'rab rafa. Untuk tanda rafanya adalah dhammah. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian lafaz du'a ibadihi. Nah, du'a ibadihi ini menjadi maf'ul bih dari lafaz sami'un. Yang mana sami'un di sini itu adalah isim fa'il. Tetapi beramal seperti fi'il. Nah, jadi du'a ibadihi menjadi maf'ul bihnya. Lalu mana fa'ilnya? Nah, untuk yang menjadi fa'ilnya itu adalah Allah, lafaz Allah. Yang mana bergantung pada lafaz sami'un. Kemudian du'a ibadihi menjadi maf'ul bih berbentuk tarkib idofi. Yang mana du'a menjadi mudhof, kemudian ibadihi menjadi mudhof ilaih. Ibad menjadi mudhof ilaih yang pertama, kemudian hi kalimat isim domir menjadi mudhof ilaih yang kedua. Selanjutnya lafaz wa qaribun. Lafaz qaribun di sini adalah huruf athof. Kemudian qaribun athof ma'tuf pada lafaz sami'un. Athof harus ikut kepada ma'tufnya. Apabila ma'tufnya rafa, atofnya juga harus rafa. Rafa alamat rafanya dhammah zahir. Kemudian selanjutnya mujibun. Nah, mujibun di sini menjadi athof, tetapi atofnya athof bayan. Karena lafaz mujibun tidak didahului oleh huruf athof atau tidak melalui perantara huruf athof. Berbeda dengan lafaz wa qaribun. Nah, itu kan didahului oleh huruf athof. Tapi kalau lafaz mujibun tidak didahului oleh huruf athof. Jadi atofnya adalah athof bayan. Yang mana ma'tuf pada lafaz qaribun. Nah, itu tadi pembacaan, pemaknaan, dan penganalisisan nahu shorof kitab Fathul Qorib. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi pembacaan, pemaknaan, serta penganalisisan nahu shorofnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.